Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Boleh berikan emoticon nggak ya? Oke. Yang lain bagaimana kabarnya? Kayaknya baik semua ya. Kita mengucap syukur teman-teman. Hari ini kita bisa beribadah bersama, walaupun melalui via online. Tapi kita mengucap syukur ya, pagi ini kita sama-sama Tuhan kumpulkan melalui aplikasi Zoom ini. Kita memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk pagi yang indah hari ini. Kami dapat sama-sama berkumpul, bersekutu bersama, memuji Tuhan bersama, dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Kami menyerahkan dari awal hingga akhirnya persekutuan kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kita melihat penyertaan Tuhan setiap hari, pasti kita akan bisa senyum-senyum sendiri karena begitu baik kasih-Nya sama kita. Saya mau mengajak kita untuk sama-sama menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan, kita
bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh contoh ini. Kita menaikkan pujian Be Still My Soul. Biarlah hidup kita, jiwa kita hanya tenang jikalau bersama dengan Tuhan. Be Still My Soul. The cross.
Mari teman-teman kita sekali lagi datang ke hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, biarlah kami juga boleh mengalaminya. Bahwa jiwa kami hanya akan mendapatkan ketenangan di dalam Engkau. Biarlah kami saat ini boleh mendapatkan ketenangan dan kelegaan itu lewat kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami akan renungkan boleh berbicara pada setiap kami, boleh meneguhkan kami, boleh menguatkan kami boleh diberkati, kami boleh terus mengalami relasi yang dekat dengan Engkau. Tuhan berikan pada kami hati yang siap, pikiran yang berkonsentrasi, hati yang mau mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Berbicaralah pada kami Tuhan, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, juga pakai setiap peralatan listrik internet yang kami gunakan supaya semuanya berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, selamat pagi sekali lagi teman-teman. Nah, tadi di awal Santo Andri sudah tanya bagaimana kabarnya. Tadi saya lihat cukup banyak yang reaction-nya kabarnya baik, tepuk tangan, jempol. Luar biasa ya teman-teman, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu tema. Sebentar ya, oke. Masih loadingnya. Nah, dengarkanlah dia ya, satu tema, dengarkanlah dia. Kita mungkin sangat tidak asing lah ya dengan kata mendengar, karena kita punya dua telinga yang setiap hari kita pakai untuk mendengar juga. Nah, mari teman-teman, saya ajak kita untuk lihat satu bagian dari 1 Samuel 15 ayat 22. Teman-teman boleh memperhatikan. Saya boleh, teman-teman perhatikan, saya akan bacakan untuk kita semua ya. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, teman-teman, saya mau memberikan sebuah pertanyaan pada kalian. Coba tolong perhatikan baik-baik ya. Nanti siapa yang bisa silahkan ketik di kolom chat atau kalau mau langsung jawab juga boleh. Nah, di suatu sore, dengan kondisi langit sudah gelap dan angin bertiup kencang, tampaklah sepasang suami istri berjalan menuju parkiran mobil. Si suami memegang payung, tapi dia berjalan sangat cepat mendahului istrinya. Sementara si istri tertinggal di belakang tanpa memegang payung. Nah, dengan kondisi seperti ini, ketika suami istri ini sampai ke parkiran mobil, menurut kalian siapa yang akan basah? Si suami atau si istri atau keduanya? Siapa yang akan basah? Silahkan teman-teman, jangan malu-malu, ketik di kolom chat jawabannya. Saya tidak ulangi ya pertanyaannya. Ayo. Yang mau jawab langsung, unmute juga boleh. Pertanyaannya, siapa yang akan basah? Si suami kah, si istri kah, keduanya kah, atau siapa? Silakan teman-teman. Ini tidak ada yang mengetik, tidak memperhatikan ya berarti. Keduanya, silakan. Saya menantikan jawaban yang lain. Dua-duanya lagi. Tidak ada. Keduanya. Oke, ada jawaban lain? Tidak ada yang jawab suami, istri. Lagi teman-teman? Yakin tidak ada payungnya? Ya. Oke. Ya, thanks
sekali ya. Ada satu orang yang jawabannya benar sih dari sini. Tapi sekali lagi saya bacakan soalnya ya. Nah, teman-teman dikasih kesempatan untuk perhatikan sekali lagi. Nanti saya kasih kesempatan untuk jawab lagi ya. Di suatu sore dengan kondisi langit sudah gelap dan angin bertiup kencang, tampak sepasang suami istri sedang berjalan menuju parkiran mobil. Si suami memegang payung, tapi dia berjalan cepat mendahului istrinya. Sementara si istri tertinggal di belakang tanpa memegang payung. Menurut kalian, siapakah yang akan basah? Ada lagi yang mau menjawab di kesempatan kedua ini? Tidak ada, tidak ada. Ya, tampaknya yang kedua baru kalian memperhatikan lebih sungguh-sungguh ya. Kenapa tidak ada, teman-teman? Kenapa tidak ada yang basah? Karena tadi saya cuma katakan dengan kondisi langit sudah gelap dan angin bertiup kencang. Saya tidak bilang hujan deras, hujannya sangat deras kan? Hanya langit gelap dan angin kencang, artinya tidak hujan. Jadi kalau mereka pakai payung, jalan cepat-cepat pun, tidak pakai payung pun, tidak ada yang basah, karena bukan hujan. Ya, teman-teman, kalau tadi kita menyimak dan mendengarkan dengan baik, pasti kita akan dengan mudah menjawab pertanyaan itu. Benar kan? Ini kan tidak pertanyaan yang sangat mudah ya, tidak perlu pakai rumus fisika atau matematika. Simpel saja kan? Nah, hanya memang problem yang sering terjadi pada diri kita adalah kita memang susah untuk mendengarkan, karena kita susah fokus, atau karena pikiran kita sibuk memikirkan banyak hal. Kita susah untuk duduk lama dan mendengar, karena kita memang terbiasa multitasking, kita gampang bosan, sehingga kita males ya untuk mendengar orang berbicara lama-lama. Nah, apalagi pakai Zoom seperti ini. Apalagi ya misalnya kita dengar guru menerangkan panjang lebar, terus dia bilang apa kita nggak ngerti, kita nggak bisa konsen dan susah ya untuk konsen. Nah tadi ya, waktu saya baca pertanyaan pertama, mungkin kita belum benar-benar ngeh, belum benar-benar perhatikan. Waktu saya katakan saya baca yang kedua kali, semuanya jawab benar, karena kita sudah mulai memperhatikan, kita mulai fokus dengar soal itu. Nah teman-teman, memang sangat disayangkannya. Padahal mendengarkan itu adalah hal yang paling alami yang kita bisa lakukan. Alami, kenapa saya katakan alami? Ini kita punya dua telinga, tidak ada katup penutupnya. Sama seperti hidung ya, kita alami bisa bernafas begitu saja. Kalau mata, mulut kan kita ada penutupnya gitu ya. Maksudnya kita bisa tutup kontrol untuk tidak keluarkan. Tapi ini kan alami, kita bisa dengar kapanpun kita mau. Tidak ada penutupnya kecuali kita pakai tangan tutup. Itu pun pasti masih bisa dengar ya kalau kita pakai tangan tutup. Nah, tapi karena itu alami, mungkin juga seringkali kita mengabaikan mendengar. Kita tidak selalu fokus dan tidak selalu memberi perhatian waktu kita mendengar. Kelihatannya mungkin mendengar. Kita mungkin duduk di laptop, di depan handphone, di depan layar, mata kita mungkin lihat, tapi belum tentu kita mendengar. Bisa saja pikiran kita kemana-mana, roh kita melayang entah kemana gitu kan. Nah, demikian halnya juga ketika kita mendengarkan Tuhan. Nah, ini problem yang lain lagi. Mendengar orang yang kelihatan aja susah, apalagi mendengar Tuhan yang tidak kelihatan. Semakin wadidau kan? Wadidau. Nah, teman-teman di teks tadi ya, 1 Samuel 15, ada satu case, satu contoh tentang Raja Saul yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Ini satu kejadian yang unik sekali ya teman-teman. Di 1 Samuel 15 ayat 1 ya, sebelumnya ayat 1, 2, 3, pendahuluan ayat ini, Tuhan sebenarnya sudah berfirman kepada Saul lewat Nabi Samuel seperti ini. Saul itu disuruh untuk mengalahkan orang Amalek, disuruh tumpas semua yang ada di orang Amalek, jangan pakai belas kasihan kepada orang Amalek, bunuh semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, lembu, maupun domba, keledai, semua milik mereka harus ditumpas. Tuhan sudah kasih janji kemenangan, supaya orang Amalek itu bisa ditumpas mati, ya, karena memang sebelumnya orang Amalek itu sudah melakukan hal yang jahat terhadap orang Israel. Teman-teman, perintah Tuhan itu jelas. Dia menyuruh supaya Saul mendengarkan dan taat melakukan apa yang sudah dia dengar.
Nah, tapi kenyataannya si Saul itu tidak betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak menumpas semuanya. Raja orang Amalek dibiarkan hidup. Hewan yang jelek-jelek dia tumpas, tapi kambing domba, lembu yang terbaik, yang tambun, anak domba, tidak dia tumpas. Yang bagus-bagus dia tinggal, tidak dia tumpas. Nah, setelah semua hal ini selesai, Nabi Samuel datang menegur Saul. Kenapa kamu tidak tumpas semuanya? Si Saul masih berdalih, pakai alasan, dan dia katakan, aku sisakan hewan yang terbaik itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Memang aku sisakan, karena aku mau persembahkan kepada Tuhan. Maka datanglah Samuel menegur Saul, dan dia katakan ini, sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Teman-teman, mungkin si Saul itu berpikir bahwa Tuhan itu senang kalau dia bisa mempersembahkan hewan yang terbaik. Dia pikir mungkin dia bisa menyogok Tuhan dengan mempersembahkan hewan yang terbaik itu. Atau dia pikir, ya Tuhan senanglah kalau saya bisa kasih lemak domba jantan. Nah, padahal Saul dengan melakukan hal itu, dia sudah lakukan sebuah tindakan yang bodoh. Dia melupakan hal yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang sudah dia dengar. Sebab Tuhan lebih menginginkan kita mendengarkan dan memperhatikan perkataannya. Teman-teman, karena Saul gagal mendengar dan menaati suara Tuhan itu, maka Tuhan menolak dia menjadi raja atas Israel. Jadi teman-teman, saya mau katakan mendengarkan itu penting. Bukan cuma sekedar mendengar ya, tapi kita bisa melakukan, menaati apa yang kita dengar. Nah, hanya saja begini, kita mungkin akan bertanya-tanya, emangnya mungkin kita mendengarkan suara Tuhan? Tuhan itu kan tidak terlihat. Gimana caranya Tuhan ngomong ke saya? Ini pertanyaan yang mungkin sering kita ajukan, dan waktu saya katakan mendengarkan Tuhan, kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya mendengarkan Tuhan? Nah, teman-teman, bagi kita saat ini ya, yang pasti ya saya mau katakan, yang pasti Tuhan itu berbicara kepada kita lewat firman-Nya yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Lewat firman hidup ini yang kita miliki. Saya yakin setiap kita punya Alkitab kan? Bukan cuma Alkitab fisik, di handphone kita pasti setiap kita punya Alkitab. Nah, tapi mungkin kita akan tanya lagi, saya sudah baca Alkitab kok, tapi saya nggak ngerti bagaimana firman Tuhan itu menuntun saya. Bagaimana saya bisa tahu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya secara spesifik sesuai konteks hidup saya. Di Alkitab kan tidak ditulis kan, saya harus sekolah di mana, saya harus ambil jurusan apa, mau kuliah di mana nanti. Alkitab juga nggak tulis, nanti saya perlu ganti handphone merek apa ya, gitu ya. Tidak ada ditulis secara spesifik sesuai kebutuhan kita saat ini. Nah, lalu bagaimana? Apakah artinya Alkitab itu hanya berlaku untuk orang-orang di zaman dulu dan di zaman kita sudah tidak berlaku lagi? Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar untuk mempraktekkannya, bagaimana membaca firman Tuhan supaya kita bisa fokus baca. Bukan hanya sekedar baca, habis itu selesai, terus kita nggak dapat apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Nah, kalau minggu lalu teman-teman ikuti YouTube kita, ikuti persekutuan remaja ini, kita sudah bahas apa itu pentingnya membaca Alkitab, mengapa kita perlu membaca Alkitab. Nah, hari ini kita akan coba praktekkan, bagaimana sih kita mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Tapi sebelumnya, ada beberapa prinsip yang saya mau kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, terkait dengan tujuan Tuhan berbicara kepada kita. Waktu Tuhan itu berbicara kepada kita, pasti ada tujuannya. Tujuannya selalu adalah untuk kepentingan kerajaan Allah dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan paling utamanya itu adalah demi kerajaan Tuhan, demi kepentingan Tuhan. Tuhan tidak berbicara kepada kita untuk overrule kita ya, mendominasi kita, untuk memprogram kita seperti robot yang sudah disetting semuanya, pagi makan apa, siang harus makan apa, jam berapa, harus pakai baju apa, kerja di mana. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan menuntun kita seperti orang tua yang menuntun anaknya. Bayangkan ya, kalau kamu punya orang tua
yang mendikte kamu, yang ngaturin semua kepentingan kamu, sudah diatur setiap menit harus ngapain, setiap detik harus begini, setiap hari apa harus pakai baju warna apa, wah semuanya diatur sampai sedemikian oleh orang tuamu, kamu pasti tidak akan bertumbuh jadi orang yang mandiri. Kamu hanya akan jadi seperti robot atau boneka yang diprogram. Nah, tapi teman-teman, orang tua yang baik itu akan menuntun anaknya sedemikian dalam batas tertentu, ada hal yang orang tua atur, ada hal yang orang tua kasih ketetapan dalam prinsip-prinsip tertentu, supaya kita itu bisa bertumbuh sedemikian. Tetap kita punya pilihan-pilihan sendiri, tapi orang tua kasih rule, kasih batasan, peraturan dalam prinsip tertentu, dalam batasan tertentu, nah, sampai akhirnya kita bisa bertumbuh, kita bisa mandiri, kita bisa buat keputusan yang baik atas inisiatif kita sendiri. Teman-teman, seperti itulah Tuhan menuntun kita, anak-anaknya. Dia tuntun kita sedemikian supaya kita bisa bertumbuh, sampai akhirnya kita ini bisa jadi warga kerajaan Allah yang memuliakan Dia. Nah, ingat tadi ya, tujuan besarnya selalu untuk kepentingan Tuhan. Nah, maka kita perlu belajar untuk mendengarkan Tuhan dan untuk mengenali suaranya. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua sekarang, bagaimana sekarang caranya Tuhan berbicara kepada kita? Teman-teman, Tuhan Halo. Suara langsung, bisa lewat suara yang didengar langsung, seperti cerita Paulus waktu itu dalam perjalanan ke Damsyik, dia mendengarkan suara Tuhan, Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bisa juga lewat ini ya, ketika Musa dipanggil Tuhan, dia Suara Ibu. Kita tunggu teman-teman ya. Nampaknya jaringannya contoh ini lagi nggak baik. ya. Oke, contoh. Oke. Oke, teman-teman. Ya, saya tertendang ya. Suara saya bisa terdengar? Ya, udah bisa contoh. Oke, sorry teman-teman, kita lanjutkannya. Ya, oke, kita lanjutkan. Sorry. Ya, ya tadi ya lewat itu ya. Tadi saya katakan yang kedua, saya share screen balik ya teman-teman. Oke. Nah, tadi saya katakan Tuhan terkait dengan bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita, dia bisa gunakan cara apapun yang dia kehendaki. Nah, tadi lewat Yusuf, lewat mimpi, Paulus, lewat suara yang didengar, Nabi Samuel yang kecil itu juga dengar langsung suara Tuhan memanggil dia. Musa juga lewat penampakan, dan dia dengar suara Tuhan yang berbicara kepada dia waktu dia dipanggil. Nah, teman-teman, saya kira waktu kalian sekolah minggu, kalian sudah pernah dengar dan baca semua kisah ini, kan? Nah, tapi untuk masa sekarang mungkin kita bertanya-tanya ya, apakah Tuhan masih berbicara kepada saya dengan cara yang seperti itu? Jadi begini teman-teman, kalau Tuhan itu maha kuasa, maka kita tidak bisa membatasi cara dia bekerja dan cara dia berbicara kepada kita sesuai dengan yang dia kehendaki. Jadi kalaupun misalnya masa sekarang Tuhan mau pakai cara-cara seperti itu untuk bicara kepada kita, dia bisa saja lakukan.
Kita tidak bisa membatasi dia. Dan waktu Tuhan pakai cara seperti itu untuk bicara kepada kita pasti bisa mendengar, kita bisa tahu itu dari Tuhan. Kalau Tuhan pakai cara itu, dia juga pasti bisa memastikan si Aini, ketika aku bicara kepada dia dengan cara seperti ini, Aini pasti akan bisa bisa tahu. Karena dia yang kontrol, dia yang pegang kuasa, dia yang pegang kendali. Jadi pertama, ya kita nggak bisa batasi kalau Tuhan mau pakai cara seperti itu untuk bicara pada kita. Nah, tapi catatannya begini teman-teman. Tapi ya, kita perlu Kayaknya contoh ini terlempar lagi ya. Oke. Recording in progress. Bentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sorry. Terputus lagi, oke. Mungkin aku yang bantu share screen contoh untuk PPT-nya. Oh, boleh. Saya udah dapat sih di... Udah ada ya? Ya, udah yang ada di Canva. filenya? Ya. Oke. Bentar ya. Sebentar, teman-teman. Sorry. Ya, ini terdistraksi. Ini ya, jadi seperti latihan untuk kita bisa fokus mendengar atau enggak ya. Jadi kayak latihan ya. Nah, teman-teman tadi ya saya katakan, kalaupun Tuhan berbicara kepada kita lewat cara yang spektakuler seperti itu, ada orang kesaksian, saya melihat Tuhan tadi pagi dalam baju putih berbicara kepada saya. Nah, semakin dia gembar-gemborkan ceritanya, semakin spektakuler ceritanya, semakin kita perlu waspada, teman-teman. Memang Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan cara seperti itu kalau dia mau ya. Tapi begini, kalaupun dia mau berbicara kepada kita dengan cara seperti itu, ataupun dia mau pakai cara itu berbicara kepada orang-orang tertentu dengan cara itu, tidak membuktikan bahwa orang itu lebih rohani dibanding kita. Dan pengalaman-pengalaman seperti itu seharusnya tidak dimaksudkan untuk digembar-gemborkan. Seolah-olah itu adalah untuk menunjukkan saya hebat, saya bisa. Seolah-olah itu adalah untuk menunjukkan aku loh bisa punya pengalaman seperti ini. Kamu nggak punya kan? Aku pernah lihat loh Tuhan seperti ini. Kan ingat tadi tujuannya ya, untuk kepentingan kerajaan Tuhan, untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan si orang yang mendapatkan penglihatan itu. Dan mungkin saja pengalaman seperti itu tidak dimaksudkan untuk digembar-gemborkan kisahnya. Tidak dimaksudkan untuk jadi konsumsi publik. Misalnya begitu ya. Tuhan mungkin mau dia keep
mau dia bertumbuh lewat perjumpaan dengan Tuhan seperti itu. Nah, tapi ini kita perlu waspada. Nah, jadi begini teman-teman. Kalau tadi saya katakan Alkitab sudah cukup untuk membawa kita pada keselamatan dan pengenalan akan Tuhan yang benar, maka cara Tuhan berbicara kepada kita saat ini yang paling relevan, yang pasti nggak mungkin salah, adalah tidak bisa dilepaskan dari firman Tuhan ini. Jadi kita harus tetap stick kepada firman Tuhan. Kalau ada orang berbicara seperti ini, aku dengar suara Tuhan begini, A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, bagaimana cara kita menilai ya, itu benar atau enggak? Cross-check dengan firman Tuhan. Kalau sejalan, kalau tidak sejalan, jangan dipercaya. Gitu ya, kita perlu kaji ulang, kita perlu lihat, perlu cross-check lagi kepada firman Tuhan. Nah, maka teman-teman, kita mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya, dengan tidak bisa melepaskannya dari firman Tuhan itu. Caranya yang paling mutlak, yang wajib hukumnya adalah harus lewat firman-Nya. Maka kita perlu membaca, kita perlu merenungkan firman itu, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita sesuai dengan konteks hidup kita secara spesifik. Kita cuma perlu memberikan diri kita kepada Tuhan, kita perlu membuka hati, buka telinga untuk dengar Dia berbicara. Nah, teman-teman, kalau kita sudah percaya dan kita sudah menerima Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita percaya ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Dia akan memimpin dan mengarahkan kita, meyakinkan kita akan kebenaran, menuntun kita pada jalan yang Dia bukakan bagi kita, bahkan Dia bisa menyadarkan kita akan dosa dan pelanggaran kita. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita itu bisa berkomunikasi dengan roh kita. Kita cuma perlu mendengarkan suaranya lewat a still small voice. Kita perlu mendiamkan diri, kita perlu fokus, tenang. Mungkin saja tiba-tiba waktu kita baca, kita renungkan, kita diingatkan akan satu peristiwa atau hal yang pernah kita alami sebelumnya. Mungkin juga kita ditegur oleh firman itu dan kita diingatkan akan dosa kita. Teman-teman, suatu kali waktu saya baca firman Tuhan, bagian firman dari Lukas yang isinya adalah tentang kasihilah musuhmu. Waktu itu, waktu saya baca firman ini, saya renungkan, saya diingatkan akan seseorang yang saya tidak sukai, yang sering bikin saya sebel. Waktu itu Tuhan seperti mengingatkan saya ya. Waktu saya renungkan, saya seperti diingatkan, aduh, sulit sekali ya firman Tuhan ini suruh saya untuk mengasihi musuh. Saya tidak punya musuh. Orang itu bukan musuh saya. Saya hanya tidak suka dengan dia. Karena sifatnya bikin sebel ya bagi saya. Tapi saya waktu itu merenungkan, waduh ini aja orang yang bikin sebel aja rasanya sulit sekali untuk dikasihi. Sulit sekali mengasihi orang yang seperti itu. Saya sering untuk menghindar dari orang itu supaya saya tidak kesel. Tapi saya tahu hati saya belum beres. Saya masih kesel banget dengan dia. Dan waktu saya baca firman itu menegur saya sesuai dengan konteks pergumulan saya yang spesifik mengenai orang itu. Waktu saya masuk bagian perenungan. Nah, maka hari itu saya serahkan diri saya kepada Tuhan, dan saya mohon Tuhan memampukan saya untuk bisa mengasihi orang itu. Lewat berapa lama dari peristiwa tersebut, entah bagaimana caranya, Tuhan izinkan saya bisa ngobrol dengan orang itu, dan saya merasa ya inilah kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri saya, buat saya bisa ngobrol dengan dia seperti seorang teman baik, dan seolah-olah semua rasa kesal itu hilang begitu saja. Saya tahu itu Tuhan yang bereskan hati saya, Tuhan yang bekerja, mampukan saya untuk bisa seperti itu. Pengalaman ini buat saya semakin mengerti, bahwa saya itu cuma perlu datang kepada Tuhan lewat firman-Nya setiap hari, karena saya butuh dengar, saya butuh tuntunannya, dan saya butuh kuasanya yang bekerja di dalam saya, memampukan saya. Nah, jadi bagaimana langkah praktisnya supaya waktu saat teduh, waktu kita baca firman Tuhan, kita bisa sampai pada perenungan, kita bisa sampai mengerti dan mendengarkan Tuhan itu bicara kepada kita secara spesifik sesuai dengan pergumulan kita. Nah, yang pertama teman-teman, kita perlu mempersiapkan hati kita, perlu persiapkan diri, perlu siapkan waktu khusus ya.
Jadi kita sendiri perlu perhatikan. Ingat seperti tadi waktu di awal saya kasih kuis kan, satu kuis yang mudah, tapi kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kita nggak betul-betul perhatikan. Nah, maka kita perlu ya belajar untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita, persiapkan waktu khusus, tidak sambilan, tidak sambil baca Alkitab, sambil main TikTok, atau sambil nonton TikTok, sambil scroll IG, sambil main WA, atau sambil lihat YouTube. Tapi waktu khusus yang kamu benar-benar bisa bantu kamu untuk fokus, untuk benar-benar perhatikan firman, perhatikan kata demi kata yang tertulis di dalam Alkitab itu. Jadi benar-benar waktu quality time hanya ada kamu dengan Tuhan. Nah, mulailah waktu saat teduh itu ketika kamu mau baca Alkitab, mulailah dengan berdoa, membawa diri kamu di hadapan Tuhan dan buka hati di hadapan Tuhan. Nah, setelah itu bacalah firman Tuhan dengan dua hal ini ya yang mau saya bagikan. Nanti teman-teman boleh praktekkan. Kita akan coba sebentar dan juga boleh praktekkan di rumah ketika baca firman Tuhan ya. Bacalah dengan observasi dan refleksi. Kita lihat satu-satu ya, observasi. Observasi ini sebenarnya begini ya, kita memberi perhatian tadi. Kita betul-betul memperhatikan apa yang tertulis di dalam teks. Seperti tadi waktu saya kasih pertanyaan, observasi itu berarti kita benar-benar teliti, benar-benar lihat, perhatikan apa yang ditulis. Jadi waktu saya bacakan pertama pertanyaan itu, kita mungkin nggak benar-benar perhatikan karena kita belum benar-benar fokus. Tapi waktu kita baca ulang kedua kali, saya bacakan ulang kedua kali pertanyaan itu, teman-teman mulai memperhatikan, bukan? Kamu mulai ngeh, oh ternyata tadi contoh ini cuma sebutkan hanya langit mendung dan angin kencang. Dari situ kamu mulai ngeh, oh berarti bukan hujan, berarti akhirnya nggak ada yang basah, gitu ya. Nah, waktu kita baca berulang, kita baru bisa lihat sebenarnya teks firman Tuhan itu lagi ngomongin apa. Sebenarnya dia lagi gambarkan apa. Jadi kita baca berulang-ulang, pelan-pelan, beri perhatian di situ. Jadi waktu baca firman, tidak bisa cuma sekali baca, habis itu selesai. Jadi bukan cuma sekedar, sudahlah saya mau baca hari ini satu pasal, yang penting saya sudah baca, ya sudah selesai. Tidak bisa dong. Kalau kayak gitu, kita nggak benar-benar bisa perhatiin. Nah, kalau kita baca ulang-ulang, terus kita bisa lihat ini yang dituliskan dalam teks ini apa ya, yang sedang mau dia gambarkan apa ya, kita baru mulai bisa nangkap. Kita baru mulai bisa mengerti, ini sedang tuliskan apa. Kebanyakan kita tidak mengerti karena salah satu faktor terbesarnya adalah kita tidak memberi perhatian pada apa yang sedang kita baca. Jadi ini hal yang sebenarnya simple. Kita semua pasti bisa lakuin ini ya. Observasi cuma lihat, cuma perhatikan, baca baik-baik. Seperti misalnya kalau saya minta kamu observasi saya saat ini yang sedang bicara ya. Kamu cuma lihat saja kan. Oh, lagi pakai baju biru dongker, rambutnya warna hitam, matanya ada 2, alisnya 2. Kalau semakin lama kamu memberi perhatian, semakin kamu bisa banyak hal yang kamu observasi dari saya, dari video ini. Benar nggak? Tapi kalau cuma sekilas, kita nggak benar-benar bisa perhatiin. Dia hanya lihat, apa yang kamu lihat, apa yang kamu temukan. Gali terus, tuliskan. Nah, makanya kita perlu fokus. Perlu siapkan diri dan hati. Jadi ini yang penting ya, pertama teman-teman, observasi, lihat, baca. Yang kedua, yang tidak kalah penting, setelah tadi kita observasi, kita lihat apa yang tertulis di dalam teks itu, kita perlu masuk dalam refleksi. Refleksi itu artinya gini, kita cuman perlu siapkan hati, masuk tenang, duduk diam, dan dengarkan Tuhan mau ngomong apa secara spesifik ke saya, lewat teks tadi. Jadi kita nggak perlu pikir-pikir sendiri, tarik-tarik aplikasi sendiri, berusaha berpikir keras, apa artinya firman Tuhan ini untuk saya. Tidak perlu. Kalau firman ini firman yang hidup, maka Tuhan bisa pakai firman ini untuk berbicara kepada kita sesuai dengan konteks kita. Kita cuma perlu diam, buka hatimu, dan biarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada kita. Jadi waktu kita diam, perlu ada waktu untuk be still ya, perlu ada waktu untuk diam. Mungkin kamu tutup mata, diamkan sejenak sambil
mungkin mengulang lagi tadi teks yang sudah diobservasi, fokus memikirkan itu, dan waktu dalam kondisi diam itu, Tuhan itu bisa menunjukkan kepada kita. Tuhan itu bisa bukakan kepada kita beberapa hal ini. Mungkin itu adalah dosa yang dia singkapkan. Tiba-tiba kita teringat dosa kita, seperti tadi saya katakan ya, waktu saya renungkan firman, kasihilah musuhmu itu, saya itu tiba-tiba diingatkan, ada saudaraku ini yang aku kesel sama dia. Tiba-tiba aja gitu ya, teringat dengan orang itu. Dan saya teringat, saya belum bisa mengasihi dia. Nah gitu ya, tiba-tiba teringat. Bisa dosa ya yang diingatkan oleh Tuhan. Atau Tuhan ingatkan kita akan janjinya yang dia mau kasih ke kita. Atau dia ingatkan kita akan teladan dari Tuhan untuk kita ikuti. Atau perintah untuk kita taati. Atau pengajarannya untuk kita pelajari. Atau kesalahan kita yang mau dia perbaiki. Atau dia kasih kita energi, kasih kita kekuatan yang kita butuhkan untuk merespon firman-Nya. Dan setelah itu, kita tutup perenungan kita di dalam doa. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lakukan ketika membaca firman Tuhan dengan cara seperti ini, saya yakin kita tidak akan merasa bosan, kita tidak akan merasa baca firman Tuhan itu hal yang susah untuk dilakukan. Karena kita membacanya bukan untuk kejar target, kita membacanya bukan kayak lagi belajar pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Kita bukan membaca seperti seolah-olah kita itu beda ya, beda dengan ketika kita belajar matematika, pakai rumus, pakai fisika. Beda teman-teman. Karena kita baca ini, kita hanya datang ke hadapan Tuhan, kita tuh hanya memberikan diri ke hadapan Tuhan. Nih Tuhan diriku. Tuhan, sekarang lewat firman-Mu, aku rindu mendengarkan-Mu berbicara kepadaku sesuai dengan kebutuhanku. Kita perlu siapkan diri saja. Dan waktu kita baca, teman-teman, nah teman-teman boleh praktekkan ya, membaca firman Tuhan dengan cara seperti ini. Setiap kali kamu buka Alkitab dan bacalah dengan cara seperti ini. Ketemu satu perikop, dan mungkin ya kalau kamu rasa satu hari satu pasal terlalu panjang ya, memang tahun lalu kita belajar ya satu hari satu pasal, mendisiplinkan diri. Tapi kalau misalnya kamu rasa aduh susah contoh satu hari satu pasal, udah mulai sekolah offline tidak ada waktu, bacalah misalnya satu perikop, satu per judul, it's okay juga ya. Yang penting setiap hari kita sediakan waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk merenungkan dan mendengarkan Dia. Nah, mari kita coba lihat satu ayat ini ya, teman-teman. Coba kita boleh sama-sama lihat dan praktekkannya. Yesaya 41 ayat 10. Misalkan ini teksnya. Coba teman-teman baca berkali-kali, observasi di tempat masing-masing. Kalau kamu ada handphone atau ada pulpen kertas, kamu boleh tuliskan hal yang kamu observasi dari ayat ini. Seperti tadi memperhatikan soal yang saya bacakan, sekarang memperhatikan ayat yang tertulis di layar kamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Coba teman-teman lihat apa yang tertulis di dalam teks ini. Teks ini lagi ngomongin apa? Siapa yang ngomong? Apa yang dia omongkan? Kamu boleh ambil waktu untuk baca berulang-ulang, untuk lihat, perhatikan baik-baik apa yang tertulis di dalamnya. Kalau saya tanya, siapa yang berkata di ayat ini? Ini lagi ngomongin apa? Ada yang mau jawab secara langsung ataupun di kolom chat? Silakan. Apa yang ditulis di dalamnya?
Ayat ini tentu yang menyampaikan siapa? Tuhan. Dari mana kita tahu Tuhan yang menyampaikan? Ada aku, huruf besar, yang sudah pasti ditujukan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di ayat ini? Jangan takut. Kenapa? Karena Dia menyertai saya. Apalagi yang Dia katakan? Jangan bimbang. Kenapa? Karena Dia Allahku. Wow. Karena Dia Allahku, aku tidak perlu bimbang. Karena Dia akan meneguhkan. Dia akan menolongku. Dia akan memegang tangan kananku yang membawa kemenangan. Maka aku tidak perlu bimbang, aku tidak perlu takut. Nah, teman-teman, setelah kita observasi, mari saya ajak kita untuk masuk dalam refleksi. Teman-teman di rumah, dalam posisi kamu masing-masing, kamu boleh ambil waktu ya, beberapa menit ke depan untuk rileks, tenang, boleh sambil pejamkan mata, dan kamu boleh renungkan kembali ayat ini. Ayat yang tadi kita sudah baca berulang-ulang, just be still, just be still. Cuman duduk tenang, diam, dan kemudian kamu datang serahkan Tuhan, this is me, I open my heart for you. Ya. Dalam waktu tenang ini, mari biarkan Tuhan berbicara kepadamu. Entah itu Dia akan kasih kamu kelegaan yang kamu rasakan di dalam hatimu lewat firman-Nya. Entah mungkin Dia akan munculkan misalnya ingatan akan hal yang sedang kamu khawatirkan saat ini. Mungkin ada banyak hal yang kamu rasa buat kamu bimbang, buat kamu takut, dan ada firman-Nya yang menguatkan, yang kasih kamu kelegaan yang bisa kamu rasakan. Nah, mari teman-teman ambil waktu untuk refleksi, just be still. Teman-teman, mari saat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kalau kamu merasakan
ada hal yang Tuhan teguhkan, ada kekuatan dari Tuhan yang Dia berikan lewat firman ini, mari datang ke hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepadanya untuk firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Engkau meyakinkan kami bahwa Engkau Allah kami, dan kami tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, sebab Engkau memegang kami erat. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menolong kami agar kami boleh belajar untuk membaca, merenungkan, untuk mendengarkan Engkau berbicara lewat firman-Mu kepada setiap kami, dan kami belajar untuk mendengarkan Engkau. Tolong kami Tuhan, berikanlah kerinduan itu kepada kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman boleh praktekkan setiap hari ketika kamu baca firman Tuhan, lakukan dengan cara seperti itu ya. Nanti minggu depan secara spesifik lagi contohnya, teman-teman akan lihat di YouTube kita minggu depan. Jadi YouTube minggu depan spesial ya teman-teman. Teens Week apa itu? Nah teman-teman lihat nanti minggu depan 10.30 ada hal yang berbeda yang mau dibagikan. Oke, teman-teman jangan keluar dulu dari Zoom ini. Ada warta yang mau kita perhatikan lewat video berikut. Halo teman-teman, ada kabar gembira nih untuk kita semua. Mulai Februari kita akan memulai ibadah on-site dan online. Kalian sudah pasti rindu kan dengan ruang ibadah kita? Selama mengikuti ibadah, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang ibadah dan tetap memakai masker ketika ibadah berlangsung. Persembahan dilakukan dengan scan QR code ataupun dengan memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan setelah ibadah selesai. So, jangan lupa hadir ya di tanggal 6 Februari pukul 10.30. See you guys! Ya, jadi teman-teman, kabar gembira ya untuk kita. Di Februari kita akan mulai ibadah on-site. Ada online-nya juga ya, tapi saya rindu mengundang teman-teman untuk boleh hadir ke ruang ibadah. Nah, kalian sekolah juga udah pada mulai offline kan? Ya kan? Ada yang masih online sekolahnya. Rata-rata harusnya sudah ini ya, sudah on-site juga ya sekolahnya. Teman-teman juga sudah pada divaksin kan? Ya, jadi kalau memang tidak ada halangan, hadirlah di ruang ibadah kita 10.30 teman-teman. Jadi kita bisa sama-sama beribadah. Jadi mulai Februari, ibadah kita setiap minggu akan mulai dilakukan secara Zoom ya. Yang bisa hadir di gereja, hadirlah di gereja. Kalau terpaksa sekali teman-teman misalnya lagi kurang enak badan atau misalnya orang tua tidak mengizinkan, tetap bisa beribadah di rumah dan mengikuti lewat Zoom. Jadi teman-teman masuk lewat Zoom, yang bisa datang ke ruang ibadah, kita ibadah secara live. Itu ya teman-teman. Jangan lupa 6 Februari 10.30 siapkan diri, siapkan waktu. Terus kemudian untuk teman-teman yang belum ambil tanaman, teman-teman yang belum ambil tanaman, silahkan ambil di gereja. Jadi masih ada beberapa teman-teman yang belum ambil, silahkan ambil, masih tersedia untuk kalian ya. Oke, contoh Andri ada yang mau ditambahkan? Oke, contoh udah. Oke ya, oke deh kalau begitu. Oke, kalau begitu teman-teman, yuk kita foto sebentar ya. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah ini, jangan leave dulu teman-teman ya, jangan leave sampai doa selesai, kita baru leave. Boleh teman-teman kita buka, ya, bukalah sebentar ya, buka videonya sebentar untuk kita foto.
Nah, Februari kita sudah ketemu langsung ya, tidak ketemu seperti ini ya. Semoga teman-teman semua bisa join ya ibadahnya di rumah, di gereja. Kok di rumah lagi? Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah ya, Rasul. Thank you, Rasul. Thank you, teman-teman, buat kehadirannya. Yuk, sebelum kita bubar, kita akan akhiri dengan doa ya, teman-teman. Minta kesediaan Santo Andrea yang menutup kita di dalam doa. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami sekali lagi diingatkan untuk bisa mendengarkan Engkau melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan Tuhan. Biarlah melalui tahun ini kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin rindu mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kami. Baik itu kami yang bersekolah Tuhan maupun ada teman yang berkuliah ya Bapa. Tuhan, kami rindu, baik itu melalui saat teduh kami, melalui ibadah kami semakin hari semakin peka akan suara Tuhan, dan semakin bisa mengkoneksikan suara itu dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan kembali aktivitas kami masing-masing, Tuhan yang menolong setiap kami, berilah kami selalu kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Santo Andre. Teman-teman jangan lupa hari Rabu pukul 8 malam ada sate online, teman-teman boleh ikutin untuk kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Teman-teman pengurus mohon tidak live dulu ya. Thank you teman-teman.